Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Rofiqoh, NIM 21220 dari PAI 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Adapun kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak kepada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama. Yang kedua, memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial maupun spiritualnya. Adapun yang selanjutnya yaitu memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang selanjutnya, bersifat dinamis, fleksibel, yakin, sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Muhammad At-Tauri Asy-Syahiban mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum. Yang pertama yaitu asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman dan yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Adapun asas psikologis mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan lainnya. Sehingga dengan landasan ini, kurikulum bisa memberikan peluang belajar bagi anak-anak. Adapun yang terakhir yaitu asas sosiologis. Asas sosiologis kurikulum sosiologis diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsa. Yang selanjutnya itu untuk menentukan isi kurikulum pendidikan Islam dibutuhkan syarat yang perlu diajukan dan perumusannya. Yang pertama yaitu materi yang tersusun tidak menyalahi fitrah manusia. Yang kedua, adanya relevansi dengan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, sesuai dengan tingkah perkembangan dan usia peserta didik. Yang keempat, peluangnya membawa anak didik kepada objek empiris, praktis langsung, dan mempunyai fungsi pragmatis, sehingga mereka mempunyai keterampilan-keterampilan yang real. Adapun yang kelima yaitu penyusunan kurikulum yang bersifat integral, terorganisasi, dan terlepas dari segala kontradiksi antara materi satu dengan materi yang lain. Yang keenam yaitu materi yang disusun mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang mutakhir yang sedang dibicarakan dengan relevan dengan tujuan negara setempat. Yang ketujuh yaitu adanya metode yang mampu menghantar tercapainya materi pelajaran dengan memperhatikan perbedaan masing-masing individu.
Yang kedelapannya itu materi yang disusun mempunyai relevansi dengan tingkah perkembangan peserta didik. Adapun yang kesembilan yaitu memperhatikan aspek-aspek sosial. Yang ke-11 yaitu memperhatikan kepuasan pembawaan fitrah seperti memberi waktu istirahat dan refreshing untuk menikmati suatu kesenian. Dan yang terakhir yaitu adanya ilmu alat untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Isi kurikulum pendidikan Islam yaitu isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Ilmu ini meliputi ilmu kalam, fikih, akhlak atau tasawuf, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan lain-lainnya. Adapun isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan, ilmu ini berkaitan dengan perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, berbudaya, dan berakal. Ilmu ini meliputi sejarah, politik, bahasa, filsafat, psikologi, dan lain-lainnya. Adapun isi kurikulum yang berorientasi kealaman. Ilmu ini berkaitan dengan alam semesta seperti ilmu fisika, kimia, pertanian, perikanan, biologi, dan lain-lain. Adapun organisasi kurikulum yang pertama itu separated subscribed curriculum, yang kedua collected curriculum, yang ketiga breadline curriculum, yang keempat integrated curriculum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.